Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azila aw zalla aw azlima aw zulama aw ajhala yujhala alayya. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin kita. Dan kali ini kita sedang membedah kitab Kaifatus Sholih atau tuntunan salat ya, menurut riwayat hadis yang ditulis oleh Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Beliau ini salah seorang ulama lulusan Mekah ya, Makkahul Mukarramah, di bawah isyraf bimbingan Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau juga pernah belajar ke salah seorang ahli hadis di Mesir, namanya Said Mamduh ya. Dan beliau sekarang menjadi mudir pondok pesantren Nurul Haramain yang ada di Malang. Kita masuk ke dalam bab kedua tentang haruskah mengerti arti bacaan sholat. Sholat ini memang disebutkan di dalam buku ini itu merupakan sarana komunikasi ya, sarana komunikasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan baik kepada Allah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan Allah tapi kita tidak mengerti ya apa yang kita komunikasikan. Ada sebuah syair yang mengatakan fakam min musallin ma lahu min salati siwa ru'yatil mihrabi wal khabdi wa raf'i tarahu ala suthil hasirati qa'ima wa himmatuhu fis suqi fil akhdhi wad dab'i. Jadi artinya kurang lebih berapa banyak orang yang sholat namun tidak ada baginya dari sholatnya kecuali hanya melihat mihrab, turun dan bangkit. Ya, engkau melihat dia berada di atas hamparan tikar dalam keadaan berdiri, sementara hatinya tertuju kepada perniagaannya di pasar. Ya, ini memang sudah jadi rahasia umum ya. Banyak orang yang sholat, wujudnya sholat, gerakannya sholat, tapi hatinya di pasar. Tapi hatinya di kantor. Tapi hatinya di mana-mana. Nah, apa yang menyebabkan demikian? Menurut beliau, salah satu hal yang menyebabkan kita tidak khusyuk adalah karena kita tidak mengerti dan tidak memahami makna bacaan sholat. Nah, jadi memahami makna baca sholat itu sangat mempengaruhi kehusuan kita dalam sholat. Gitu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, janganlah kalian semua mendekati as-salata salat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam kondisi sukara, mabuk. Hatta ta'lamu, ya, sampai kalian mengetahui atau menyadari ma taqulun, apa yang kalian ucapkan. Ya, kita tahu orang mabuk itu dia ngomong, tapi dia tidak paham apa yang dia omongkan. Kita juga tahu orang mabuk itu dia bergerak, bisa berlari, bisa berjalan walaupun sempoyongan, tetapi kita tidak paham ya ketika dia ngomong. Ya, dia tidak memahami apa yang dia lakukan, dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan, dan dia pun tidak sadar dengan apa yang dia bicarakan. Nah, kutipan ayat di atas menurut beliau itu menunjukkan larangan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Ya, uzur mabuk ini dikarenakan ketidaktahuan atau ketidaksadaran akan apa yang diucapkan. Jadi sebagaimana tafsir
Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Shafwatut Tafasir, ya, atau tafsir Rawaiul Bayan fi tafsir awi ayatil ahkam. Beliau mengatakan fihi isyaratun latifatun. Ini atau di dalam ayat ini mengandung mengandung isyarat latifah yang halus. Ya, isyarat apa? Ila annal musalli yang bagi alaihi, bahwasanya orang yang sholat itu yang bagi siogianya alaihi atasnya apa, ayakuna khosyian fi sholatihi, hendaklah dia khusyuk dalam sholat. Ya'rifu ma yaquluhu, dia mengetahui atau mengerti apa yang dia ucapkan. Min tilawatin, dari bacaan Al-Quran, wa dzikrin, dari zikir-zikirnya, wa tasbihin, dari tasbihnya, wa tamjidin, dan dari tahmidnya, wa tamhidin, dan dari tahmidnya. Ya. Nah, ini adalah tafsir dari Imam Syekh Ali As-Sabuni. Ya, dia belum mengatakan siogianya orang yang sholat itu, ya, itu khusyuk, ya, mengerti apa yang dia baca, mengerti apa yang dia ucapkan, baik baca Al-Quran, zikirnya, tasbihnya, tahmidnya, bahkan takbirnya, semua bacaan yang dalam sholat, ya, harus dia pahami. Nah, maka ini menjadi salah satu bagian yang penting. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu." Jadi apabila salah seorang kamu mengantuk ketika sedang sholat, maka hendaklah dia itu tidur sampai hilang kantuknya. Nah, ini anjuran ya dari Rasulullah, ketika kita mau sholat, ya, lalu kita ngantuk berat sekali, alangkah baiknya tidur dulu sebentar. Ya, nah, deep sleep, ya, deep sleep itu kan bisa kita lakukan minimal 5 menit atau bahkan juga 2 menit bisa. Ya, kita tidur, ya, sekejap tapi berkualitas. Jangan sampai kita sholat dalam kondisi ngantuk sekali. Ya. Nah, ini anjurannya dari Rasulullah, hendaklah kita tidur dulu, ya, sampai hilang rasa kantuknya. Kenapa? Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila mengerjakan sholat, ketika sedang dalam kondisi mengantuk, dia tidak mengetahui barangkali dia memohon ampunankah. Padahal dia, ya, justru memaki dirinya sendiri. Khawatir orang yang sholat dalam kondisi ngantuk, dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Alih-alih dia memuji, memohon ampun kepada Allah, yang terjadi malah apa, memaki dirinya sendiri. Ya, jadi hadis ini menunjukkan larangan, ya, mengerjakan sholat dalam keadaan mengantuk. Nah, udzur di sini juga dikarenakan tidak mengerti atau tidak menyadari apa yang diucapkannya. Ya. Ketidakmengertian orang yang mengantuk tadi, ya, itu tersurat dalam kalimat apa? La'allahu yastaghfiru wa yasubbu nafsahu. Dia tidak tahu, ya, alih-alih dia meminta ampun kepada Allah, fayasubbu nafsahu, padahal sesungguhnya dia sudah mencaci dirinya sendiri. Saking tidak sadarnya apa yang dia bacakan, saking tidak sadarnya apa yang dia ucapkan, seolah-olah dia minta ampun sama Allah, padahal yang diucapkan itu adalah dia memaki dirinya sendiri. Ya, gitu. Nah, ini karena ngantuk, karena ngantuk. Nah, dari dua dalil tadi, yang pertama, la taqrabus shalah atau antum sukaro, ini menunjukkan bahwa orang mabuk itu hilang kesadaran, dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW, la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsah, ya, seolah-olah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang meminta ampun, padahal bisa jadi apa yang diucapkan adalah memaki dirinya sendiri. Ya, ini menunjukkan bahwa kita seyogianya memahami, ya, kita seyogianya memahami bacaan-bacaan sholat. Nah, dengan memahami bacaan sholat ini, insya Allah, ya, kita akan lebih khusyuk ketika sholat. Ya, ya, coba bayangkan saja, ya, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita tahu artinya, ya, kita lebih bisa merenungi, ya, lebih bisa mendalami, ya, lebih bisa mentadabburi Al-Quran, ya, apalagi kalau misalkan kita
eh, tahu juga tafsirnya yang lebih menguatkan apa yang kita baca. Ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, pengasih itu untuk semua makhluknya, Ar-Rahman itu untuk hanya kaum muslimin. Misalkan begitu. Ya. Walaupun tentu ya maksudnya kita pahami sambil kita baca, bukan kemudian kita baca ketika sholat, kemudian kita tafsirkan dalam sholat, itu justru malah menambah bacaan sholat yang tidak diajarkan, itu tidak boleh. Ya. Maksudnya adalah kita memahami apa yang kita baca, seperti halnya kita memahami apa yang kita bicarakan, ya, apa yang kita omongkan ke teman, apa yang kita obrolkan kepada bos kita atau atasan kita, ketika apa yang kita ya, curhatkan kepada teman dekat kita, itu kan paham, ya, nah itu. Maka insya Allah ke depan setelah selesai kitab ini kita akan coba ya memahami bacaan sholat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun misalkan sambil nunggu, sebenarnya di YouTube banyak tuh orang-orang yang mengulas bacaan-bacaan sholat termasuk makna daripada bacaan sholat. Nah, di sini jelas bahwa orang yang mengerjakan sholat harus menyadari apa yang dibacanya. Dengan kata lain, orang yang mengerjakan sholat harus mengerti arti dan maksud bacaan-bacaannya. Ya, sebagai seorang muslim yang taat tentu berkeinginan menyempurnakan sholatnya dengan berupaya untuk mengerti dan memahami bacaan-bacaan sholat. Nah, semua itu dengan niat apa? Untuk memenuhi ketentuan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini adalah walaupun memang ini bukan bagian dari rukun ya, bukan dari bagian dari rukun, bukan bagian dari syarat ya, tapi inilah bagian luar dari sholat. Tetapi tujuan sholat kita kan taqarrub ilallah. Kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab atau akhlak ketika sholat itu adalah khusyuk ya. Khusyuk ketika sholat, pikiran tidak kemana-mana. Maka anjuran dari beliau agar bisa tercapai tujuan sholat yaitu apa kita khusyuk ya, kemudian juga eh, apa namanya kita bisa mengerti ya, maka pahami apa yang dibaca, kita mengerti apa yang dibaca. Nah itu dia ya pembahasan singkat terkait dengan apakah kita harus mengerti bacaan salat. Baik, kemudian masuk ke bab 3 tentang mengatur shaf dalam sholat ya. Ini mengatur shaf ini ketika kita melaksanakan sholat berjamaah ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah terutama imam ya. Imam ketika dia maju menjadi imam, maka hal pertama yang dia lakukan adalah merapikan shaf. Ya, makanya kalau kita jadi makmum, kemudian ada imam yang faham, ya kalau imamnya faham, dia tidak akan langsung takbir, ya. Dia jadi imam langsung tiba-tiba ujug-ujug takbir, tidak. Dia akan merapikan dulu shafnya, ya. Dia akan merapikan shafnya, ya. Makanya kalimat yang muncul dari seorang imam yang faham itulah sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis shalah, ya. Sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian, ya. Fa inna sawu sufufakum fa inna sufufa min tamamis shalah. Karena lengkapnya atau lurusnya saf itu menjadi kesempurnaan sholat berjamaah, ya. Jadi imam harus memastikan, jadi ketika maju ke depan dia harus balik badan dulu ya, tidak langsung takbir. Dia pastikan saf terdepan terisi penuh dan rapat. Ya. Baru kemudian saf kedua dimulai dari tengah. Ya, saf kedua dimulai dari tengah sampai penuh. Kemudian baru masuk saf 3 dimulai dari tengah juga sampai penuh kemudian. Ya. Nah, ketika datang yang baru, maka dia juga harus mengikuti barisan di depannya. Ya. Nah, jadi meluruskan dan merafatkan saf bagian dari kesempurnaan sholat. Ya. Nah, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ala tasufunu kama tasufful malaikatu 'inda rabbihim?" Qulna wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbihim? Qala yutimmuna as-sufufa al-muqaddamata wa yatarassuna fis shaf. Ya. Kata Rasulullah, ala tasufuna, tidaklah kalian berbaris kama tasuful malaikah, seperti berbarisnya para malaikat inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Wa kaifa tasufu, kami bertanya,
bagaimana malaikat berbaris, ya. Jadi kulna itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu 'inda rabbihim? Bagaimana malaikat itu berbaris ya di hadapan Tuhannya, Tuhan mereka. Qala maka Rasulullah bersabda atau menjawab, yutimmuna sufufa. Mereka menyempurnakan barisan. Mereka merapihkan barisan, ya. Al-muqaddimata yang di depannya, wa yatarassuna dan mereka merapatkan fi sofi barisannya. Ya yatarassuna itu melekatkan, berarti merapatkan. Nah, nanti kita belajar di belakang ya bagaimana merapatkannya benar itu. Apa yang perlu kita rapatkan, ya. Intinya bahwa eh, meluruskan sop itu merupakan bagian dari apa kesempurnaan sholat. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Ya, ini merupakan bagian daripada hadis. Luruskan sop-sop kalian karena sesungguhnya meluruskan sop itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Nah, kalau kita khawatir sholat kita tidak sempurna. Ya, tidak sempurna bukan berarti tidak sah ya. Tetap sah, tapi tidak sempurna. Nah, kenapa harus sempurna? Bukankah kita telah mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Bukankah kita mendapatkan setiap hari kucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kucuran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Masa kita menyembah Allah tidak sempurna? Gitu ya. Ketika kita berjamaah menyembah Allah, ketika Rasul memerintahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan merapihkan barisan, ya udah rapikan saja. Ya, dan sholat ini sebenarnya selain dia bagian daripada ibadah mahdhah, ya, sholat wajib ya, sholat berjamaah itu juga menjadi pembelajaran suatu komunitas atau masyarakat. Ya, makanya kadang Islam itu mengukur baiknya masyarakat dengan berjamaahnya laki-laki di masjid di sholat subuh. Ya, kalau di sholat subuh sudah banyak yang berjamaah, rapi jamaahnya menunjukkan masyarakat yang tinggal di sekitar itu baik-baik. Ya, apa namanya masyarakatnya itu aman, insya Allah, tertib, aman dan. Tapi kalau subuhnya cuma satu baris, kadang cuma 3 orang, ya, malah kadang itu one man show, ya, imam apa muadzinnya dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia, yang mengaminkan doanya juga dia. Jadi ini one man show namanya, ya. Nah, lihat di sholat subuhnya, ya lihat di sholat subuhnya. Itu salah satu ya, salah satu cara. Maka kemudian merapihkan barisan atau meluruskan shop itu harus kita lakukan. Ya. Dari Anas bin Malik misalkan juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas shoffi min tamamis shalah." Dengan redaksi yang sedikit berbeda, ini intinya sama. Rasul memerintahkan kita untuk meluruskan shop, meluruskan barisan. Itu belajar disiplin, belajar kepemimpinan, belajar leadership itu dari sholat itu. Ya, coba aja kita bayangkan, semua makmum itu tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, ya, mau laki-laki, mau perempuan, mau yang paham agama dengan yang tidak paham agama. Ketika dia sholat berjamaah, maka wajib menjadi makmum, taat mengikuti imam. Nah ini luar biasa nih. Ya, imam ruku harus ruku segera, jangan nunggu-nunggu. Imam sujud langsung sujud segera. Imamnya bangkit dari sujud, ikut bangkit dari sujud. Nah, jangan kemudian ketika imam bangkit dari sujud, kita malah lama sujud itu. Ngapain? Ya, doa katanya. Ya, nanti aja di sholat sunnah. Doa ketika sujud itu bisa di sholat sunnah, ketika sendirian. Tapi ini berjamaah. Yang namanya berjamaah itu harus mengikuti imam. Ya, misalkan baca Al-Fatihah belum selesai, imam sudah ruku, udah ikut ruku saja. Ya, jangan kemudian dilanjutkan. Tapi karena Ustaz, kalau kita sholat tidak baca Al-Fatihah kan tidak sah. La sholata liman lam yaqra Fatihatul Kutub. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Iya betul. Ketika itu memang masih sempat. Ketika itu memang sholat sendiri. Tapi ketika berjamaah ada hukum lain, ya, yang kemudian menegasikan hukum sebelumnya. Apa itu? Taat kepada imam. Ya, taat kepada imam
imam sholat. Kalau imamnya ruku ya ruku, imamnya sujud ya sujud, imamnya berdiri ya berdiri ya. Nah, yang kedua, ini uniknya ya, sholat itu bisa kita analogikan dengan pemerintahan Islam, itu umatnya atau makmumnya itu boleh mengoreksi imam, ya, apakah bacaannya, apakah gerakannya dan sebagainya dengan ucapan subhanallah atau dengan bacaan ayat Al-Quran yang lupa mungkin imamnya itu dibaca ayatnya sama beliau, ya, sama makmum itu. Ini adalah muhasabah, mengoreksi imam yang keliru. Ya, tetap imam itu dikoreksi ketika salah, bukan dibiarkan. Ya, ini luar biasa memang. Inilah apa namanya model ya organisasi atau leadership dalam sholat. Taib ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah apa dampak negatif dari kita teledor mengatur sholat. Ya, ketika kita tidak pas atau tidak benar dalam mengatur sholat, maka akan muncul hal-hal negatif. Apa itu? Yang pertama, mengakibatkan perselisihan paham. Ya, ketika sopnya tidak rapi, ya maka akan muncul perselisihan paham. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, ya ini hadis yang rada panjang, saya bacakan Indonesia saja. Rasulullah SAW ketika akan sholat menghadap kepada manusia dengan wajahnya. Lalu beliau bersabda, tegakkanlah, rapatkan dan luruskanlah sop-sop kalian hingga 3 kali. Demi Allah, sungguh kalian benar-benar akan menegakkan atau merapatkan dan meluruskan sop kalian. Ya. Atau Allah pasti akan membuat hati kalian selalu berselisih. Gitu. Nah, jadi merapikan sop itu sendiri itu berimplikasi kepada kehidupan. Ya, itu menghilangkan perselisihan antara anggota masyarakat itu dengan sholat berjamaah. Ya. Kemudian dampak negatif lain selain adanya perselisihan menurut hadis yang kedua adalah setan memasuki sela-sela sop untuk mengganggu. Nah, ingat setan itu selalu mengganggu umat manusia terutama orang-orang beriman untuk tidak sholat atau melalaikan sholat atau menyepelekan sholat atau menganggap gampang sholat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naqi fa wallazi nafsi biyadihi inni la ara syaitana yadkhulu min khalal lisaffi ka'annaha al-hadaf." Kata Rasulullah, lekatkanlah barisan kalian. Jadi kita diminta oleh Rasulullah merapatkan barisan. Jadi kaki ketemu kaki, ya pundak atau ujung pundak ketemu ujung pundak teman atau makmum yang lain. Itu cara rapatnya itu. Ya. Kenapa diminta berdekatan dan meluruskan leher-leher kalian, kemudian pundak kita ditempelkan ke pundak temannya, maka demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh ya aku melihat setan memasuki di antara sela-sela. Nah, itu kata Rasulullah. Rasulullah melihat setan atau jin ya, setan dari golongan jin itu masuk ke sela-sela soft yang kosong tadi. Ya seperti kambing-kambing kecil yang berwarna hitam. Dia mengganggu. Makanya bisa jadi sholat tidak khusyuk itu salah satu sebabnya adalah barisannya tidak rapat. Ya softnya tidak rapat. Sehingga setan bisa mudah untuk mengganggu kita. Mengganggu kita, membuat ngantuk kita, membuat bosan kita dan sebagainya. Ya, nah, itu adalah setan. Maka alangkah baiknya ya yang kedua itu kalau yang pertama tadi kan merapihkan soft ya, merapikan soft sholat atau meluruskan merapatkan soft. Yang kedua itu adalah kita tidak teledor dalam mengurus soft. Kita jangan sampai biarkan ada soft yang kosong di antara makmum, harus terisi rapat ya. Baik. Kemudian bagaimana cara mengatur soft? Ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Anas bin Malik dan radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau itu terbiasa
Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i zuhri." Ya, tegakkanlah saf-saf kalian karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ya. Hadis riwayat apa namanya? Ya, Bukhari ya, kitab Bukhari. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi." Dan adalah orang-orang kami yang senantiasa menempelkan pundaknya dengan teman pundaknya dan telapak kaki dengan telapak kaki temannya. Nah, ini ya, cara kita mengatur soft. Ya, jadi menempelkan pundak dengan pundak, ya. Kemudian telapak kaki apa namanya? Kanan gitu ya, telapak kaki sebelah kanan bukan paling tengah, tapi sebelah kanan itu dirapatkan dengan telapak kaki yang sebelahnya. Nah, jadi rapatnya itu nempel. Bukan nempel tumitnya ya, tapi nempel kaki paling bawahnya itu. Bukan nempel telapaknya, tapi pinggir telapak lah. Itu ditempelkan tuh ya dengan makmum yang lain. Soalnya itu bisa rapat. Nah, kalau itu sempurna, maka ke atasnya juga sempurna, bahu akan nempel. Gitu ya. Kemudian dari riwayat dari Nu'man bin Bashir juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu rajula yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi." Aku melihat seseorang menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan lututnya dengan lutut temannya dan mata kakinya dengan mata kaki semuanya. Nah, jadi 3 titik ya. 3 titik untuk kita rapatkan dengan makmum sebelah. Yang pertama apa? Yang pertama menempelkan pundaknya. Ya. Jadi yaziku mankibahu bimankibi sahibihi. Ya. Menempelkan pundak dirinya dan ditempelkan dengan pundak temannya. Kemudian yang kedua apalagi yang kita tempelkan? Wa rukbatahu bi rukbati sahibihi. Rukbah itu lutut. Ya, lutut ketemu dengan lutut temannya. Ya, lutut itu lutut bagian pinggir ya, bukan lutut bagian depan apalagi belakang, susah. Tapi lutut bagian pinggir itu nempel dengan lutut teman kita. Yang ketiga, wa ka'bahu bi ka'bihi, ya. Kakinya dengan kakinya, ya. Nah, jadi kaki kanan ya yang jemaah A itu ditempelkan dengan kaki B jemaah kiri. Jadi apa namanya lutut kakinya ya yang sebelah kiri yang ditempelkan. Kemudian dan juga mata kakinya ya mata kakinya juga ditempelkan. Jadi praktek merupakan sab dilaksanakan dengan cara tadi menempelkan pundak dengan pundak, menempelkan lutut dengan lutut, menempelkan mata kaki dengan mata kaki ya. Itu ya. Kemudian yang keempat doa setelah masuk shaf sholat. Jadi ada doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika masuk shaf sholat. Jadi kita masuk shaf, apakah di masjid atau musola, masuk barisan itu tidak langsung ujuk-ujuk sholat, ada bacaan doanya. Ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau telah meriwayatkan, ya, anna rajulan ja'a ila sholati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli faqala hina nara ila hina intaha ila saffi Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'ti wasallama qal manil mutakallimu anifan qala ana ya Rasulullah. Qala idzan yuqaru jawaduka wa tustashhadu fi sabilillah. Jadi sesungguhnya ada seorang laki-laki datang untuk mengikuti sholat ketika Rasulullah sedang sholat. Ya, jadi Rasul sudah sholat, ya berarti dia masuk. Maka begitu sampai dalam barisan laki-laki, dia berdoa. Ya, doanya apa?
ya Allah, berikanlah kepadaku sebaik-baik pemberian yang Engkau telah berikan kepada para hambamu yang soleh. Ya. Jadi doanya itu ketika kita masuk ke dalam shop itu adalah Allahumma atini afdola ma tu'ti ibadaka solihin. Ya, sekali lagi doanya Allahumma atini afdola afdola ma tu'ti ibadaka solihin. Ya. Jadi ketika ini dibacakan, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi qala manil mutakallimu anifan. Ya. Maka nanti MC akan memimpin ya idan yuqaru jawaduka wa tashhadu fi sabilillah. Ya, siapakah wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, jika demikian maka kudamu akan disembelih dan kau akan gugur sebagai syahid di jalan Islam. Nah, jadi orang baru masuk Islam langsung dikasih gambaran yang segitu serem ya. Tapi itulah mental-mental pejuang. Ya. Kemudian niat ya. Oke, sebentar. Tadi pengaturan sholat ada dua ya. Yang pertama itu ada empat, Afan. Ada empat pengaturan sholat. Yang pertama meluruskan dan merapihkan sholat bagian dari kesempurnaan yang ada. Yang kedua adalah dampak negatif dari keteledoran masyarakat MSH. Jadi antum ya depan bagusnya punya catatan sendiri, buku catatan sendiri. Ya, yang itu hanya dihafal antum saja. Isinya apa? Isinya adalah eh, apa? Agar kita bisa paham. Ya. Dampak negatif dari keteledoran mengatur sholat. Kemudian ada perselisihan paham, kemudian ada setan yang mengganggu soft-soft, ya. Kemudian cara mengatur sholat, ya itu dengan menempelkan pundak dengan pundak, ya. Kemudian lutut dengan lutut, mata kaki dengan mata kaki, ya. Memang awal-awal kalau tidak biasa akan sedikit kagok ya, tapi lama-lama insya Allah biasa. Lalu bagaimana dengan masyarakat ya, yang kadang-kadang kita ajak rapat dia malah menjauh ya, kita kejar kakinya dia malah dia kayak kejar-kejaran kaki. Ya, ya tinggal dipahamkan saja ya, mungkin titip ke asatid ustadzat atau asatid yang ngajar di kajian masjid misalkan ya, titip tuh tema tentang merapatkan barisan agar makmumnya bisa rapat barisan. Itu kewajiban imam nanti ya. Ketika mau jadi imam jangan ujuk-ujuk langsung takbir. Dia wajib merapikan barisannya, ya, merapikan softnya. Itu ya. Nah, bab 4 tentang niat dalam sholat. Ya. Niat dalam sholat, pertanyaan besarnya adalah apakah niat itu harus diucapkan atau cukup di dalam hati ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas. Sekarang dimulai dari pengertian dulu. Ya, apa itu niat? Ya, niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Jadi sengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya. Jadi niat itu ya tidak hanya niat, tetapi harus ada implementasi daripada niat itu. Amalan apa yang menunjukkan niat kita itu ikhlas atau baik-baik saja. Ya. Nah, memang ikhlas itu sedikit susah ya, apalagi kalau kita ingin beramal yang amalnya itu akan dilihat oleh orang, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang muncul penyakit riaknya, gitu ya. Nah, padahal rumusnya itu ya ketika kita ingin memurnikan niat kita, maka rumusnya begini. Ya, siapapun kita ketika kita beramal baik, ya baik di kantor, ya atau di tempat kerja lain, ya atau di depan customer, ya, di depan konsumen, ya. Maka kita harus memiliki niat yang ikhlas ya untuk melayani mereka. Nah, apa ciri yang ikhlas? Ciri ikhlas itu biasanya pertama dia tidak akan terbang ketika dipuji. Ya, orang ikhlas itu dipuji setinggi langit pun dia tetap mendarat, tidak terbang. Ya, di sisi lain dia tidak akan tumbang ketika dicaci. Ketika ada yang menjelek-jelekan dia, mencaci dia, dia tidak akan tumbang. Kenapa? Karena dia hanya fokus amal yang dia lakukan itu hanya mencari ridho Allah, ya bukan ridho manusia.
Karena kalau mencari ridhonya manusia capek, ya. Standarnya beda-beda. Ya, kalau kita mengikuti standar mereka terus, lama-lama kita yang kerepotan. Kita yang tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita sibuk yang mengurusi keinginan orang lain ya dalam hidup kita. Gitu. Nah, maka itu rumusnya ya. Jadi ikhlas itu dia tidak akan terbang ketika dipuji, tidak akan tumbang ketika dicaci. Nah, jadi bisa kuat ya, baru. Kemudian istilah niat itu juga ada istilah lain disebut juga al-hajiz ya atau al-khatir ya sebagaimana kalimat ma yahturu bil qalbi min amrin au tadbirin, sesuatu yang terlintas dalam hati berupa suatu urusan atau pengaturan. Nah, jadi niat itu adalah sesuatu yang terlintas dalam hati. Ma yahturu bil qalbi min amrin au tadbir. Kemudian juga al-azmu. Kadang niat itu disebut juga al-azmu. Al-iradatul muqaddimatu litautini nafsi ala ma yara fi'lahu. Ya. Jadi kemauan terdahulu untuk memantapkan hati, ya melakukan sesuatu yang hendak dikerjakan. Oke. Jadi itu niat. Nah, sah dan sempurnanya sholat yang kedua dan ibadah-ibadah lain tergantung niat. Jadi ibadah-ibadah mahdo atau gairu mahdo ya apalagi yang berhubungan kita dengan Allah, maka sempurna atau sahnya ibadah itu harus dengan niat ya, niat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab, sahabat Umar ya. Ini populer hadisnya insyaallah. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'im ma nawa. Ya. Sesungguhnya salat dalam ya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan segala sesuatu tergantung dengan apa yang diniatkan. Ya, jadi kalau kita niatnya baik, insya Allah perjalanan hidup kita juga baik. Kalau niat kita itu dipenuhi dengan kebencian, ya, dendam, ya, maka hidup kita nggak beres-beres. Ya, kita hanya berkutat di urusan kecil yang sebenarnya itu bisa diselesaikan, gitu ya. Sip. Kemudian yang ketiga niat sholat dilakukan pada waktu takbiratul ihram. Nah, ini berdasarkan penjelasan Imam Syafi'i mengatakan wa idza ahrama nawa salatahu fi halit takbir wa radathu la ba'dahu wa la qablahu. Ya. Ketika seorang beriktikbiratul ihram ya wa idza ahrama nawa salatahu maka ia niat salat fi halit takbir pada saat takbir ya la ba'dahu bukan setelahnya wala qablahu ataupun bukan sesudahnya. Ya, jadi dibaca atau di apa namanya diniatkan sholat itu ketika takbiratul ihram. Kemudian dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal beliau menjelaskan ya juzu an tataqaddama niyatu ala takbir bizamanin bisa yasirin ainus ya bihaitsu la ya'taridu syagilun anis shalah. Ya, niat diperbolehkan memiliki mendahului sebentar sebelum takbir, kemudian sekalinya tidak sah atau tidak ada hal yang mengalihkan perhatian dari sholat. Baik. Kemudian, nah itu ya dalil niat itu harus pada waktu takbir. Jadi takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram itu adalah gerakan sholat pertama ya. Kita mengangkat tangan Allah. Nah itu jadi di antara takbiratul ihram sampai ke diletakkannya tangan kita di atas dada, di situ niat tuh. Bisa dipanjangkan dikit Allah. Nah, di situ niat tuh. Ya, niat sholat. Ya, atau niat ibadah yang lain. Ini sholat ya Allahu Akbar. Ya, kenapa harus niat? Karena tanpa niat ibadahnya tidak sah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat amal itu jika ingin diterima sama Allah cuma dua. Yang pertama akhlasun niyah, yang kedua adalah asbabu amal. Jadi niat yang paling bagus kemudian ibadahnya juga akan sempurna. Kemudian niat juga ya itu dalam hati ya.
Jadi bahasa niat dan melafazkan niat. Nah, al-aslunya niat itu dalam hati, ya, bukan dengan lisan. Ya. Namun dapat juga menggunakan bahasa apapun serta tidak cukup dengan bahasa melafazkan nilai. Ya. Ibnu Hajar mengatakan al-awwalai al-awwalun niyah lima marra fil wudu'i wa hiya mu'tabaratun huna, ya, wa fi sa'iril abwab bil qalbi fala yakfi nutqu ma'a ghaflatihi wa la yadurru an nutqu bi khilafi ma fihi. Fardu salat yang pertama adalah niat dengan hati. Kemudian bahagia beliau, ya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab wudu. Ya. Niat sudah tentu diperlukan. Niat tidak cukup hanya dengan diucapkan, sementara hati niat tidak cukup hanya dengan diucapkan, sementara hati melupakan. Gitu ya. Bahkan tidak masalah jika niat diucapkan sementara berbeda dengan apa yang ada dalam hati. Ya, jadi mengucapkan itu ya boleh-boleh saja, ya, untuk menuntun hati, ya, untuk menuntun hati agar niatnya benar. Tapi tetap niat itu ada dalam hati, ya. Niat ada dalam hati para MF ini dan niat dalam hati yaitu untuk ibadah, ya. Ibadah terus dengan niat. Karena ini sebagai bagian daripada syarat sah dan rukun daripada sholat. Ya. Nanti kita akan bahas tingkatan niat, ya, tingkatan niat, kemudian masih bab niat, ya, bacaan niat yang bagaimana, ya, kemudian kapan diungkapkan dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan lagi pekan yang datang. Ini sudah jam 5. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas paparan materi yang diberikan. Silakan sudah sampai kita jawab. Sesi pertama untuk 2 orang penanya, silakan. Temanya 2 dulu, ya. Memahami bacaan sholat, kemudian niat. Dan 3 tadi soft, ya, merapatkan atau merapikan sholat. Itu penting tuh merapikan. Kadang jadi imam suka lupa, ya. Lupa atau mungkin belum tahu. Maju aja ke depan takbir aja, sopnya belakang masih berantakan. Ya, minimal dirapikan sop yang pertama. Ya, itu imam harus seperti itu. Dia harus membalikkan badannya ke arah makmum. Kemudian tidak hanya mengucap sawu suhufakum, tetapi karena orang-orang Arab kan paham dulu, ya, sawu suhufakum maksudnya kan paham. Orang Indonesia kan nggak paham. Tidak semuanya paham gitu, ya. Sawu suhufakum gitu, ya. Fa in tasyata suhufi minta sholat naon cenah gitu. Bacaan gitu. Nah, makanya maksudnya kita terjemahkan, luruskan, ya, gitu. Salatnya rapihkan barisannya. Jangan sampai Al-Fakir masih ini, ya, masih miris itu kalau ikut sholat di pinggir jalan itu, masjid-masjid yang dulunya daerah apa namanya pedesaan, kemudian sekarang berubah jadi kota, itu ketika makmum imamnya itu ya seperti tidak memperhatikan barisan gitu, ya, diabaikan, atau bahkan makmum juga sama sholatnya karena jaraknya dengan makmum yang lain ada jauh gitu, ya, atau bahkan satu sajadah dia kuasain sendiri. Padahal berjamaah itu ya patokannya bukan sajadah, tapi rapat tidaknya mata kaki, kemudian rapat tidaknya lutut, rapat tidaknya pundak. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tadi saya tambahin dikit ya. Kalau tidak ada berarti cukup, ya, insya Allah sudah paham, ya, karena memang ini mudah-mudahan sudah atas merefresh apa yang sudah kita pelajari. Baik. Mau kawis, Mas Isan? Iya, Fadil. Baik. Dalam ayat tadi disebutkan la taqrabus sholata wa antum sukaro. Apa maksud sukaro di situ? Janganlah kalian mendekati sholat padahal kalian dalam kondisi apa tuh sukaro. Ada pinjaman dari Kang Ihsan, mabuk Ustaz katanya. Iya, betul, mabok. Ya, orang mabok itu kan nggak nyadar dengan apa yang dia ucapkan. Bahkan juga orang ngantuk pun disebut nggak nyadar dengan apa yang dia ucapkan. Gitu. Cukup betul. Yang kedua, Mas.
Atau Iya, silakan. yang kedua, niat itu ya artinya apa sebenarnya niat? Niat adalah tadi apa tuh? Bahasa Arabnya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li itu adalah niat. Ya, apa? Ayo katanya ada lulusan pesantren qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Qasdu apa qasdu? Qasdu maksud, qasdu. Muqtarinan itu Ini ada dari sama Mbak Resti, Ustaz, amalan hati gitu. itu maksudnya mungkin bukan pengertian niat ya. Itu letaknya niat di mana. Tapi mendekatilah ya. Kayak ahsan tuh. Jadi niat itu apa? Qasdu syai'i sengaja melakukan sesuatu muqtarinan bifilihi bersama dengan mengerjakannya. Nah, jadi niat itu dihitung eh, ber menjadi bagian daripada sholat ketika niat diikuti dengan amal sholatnya. Itu bukan hanya niat, asal niat sholat zuhur nah, tidak gugur sholatnya, tetap dia harus melakukan aktivitas gerakan sholat. Baik, syukran, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz, atas paparan materi pada kesempatan pagi hari ini. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari dengan tanya semua membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan